Makasih Bu ya. Untuk yang kedua fotonya mungkin sama anak-anak kali Bu ya. Fotonya bentuknya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makan kompak. cakep. Jawab salamnya belum kompak. Yang jawab salam saya doain jadi duitnya banyak. Jangan lupa ajak-ajak saya makan. Saya ulang ya. Karena kan saya yang jawab, yang saya ngucapin sunnah. Antum yang jawab wajib nggak? Tulisan saya sudah rangkum. Tulisan saya sudah rangkum. Saya kirim ke gondang dia. Saya ucapin assalamualaikum buat MTS Al-Saada yang berbahagia. Begitu semangat, gemes banget yang lo makan sama. Baik, terima kasih. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang terhormat dan sama-sama terhormati Ibu Kepala Sekolah MTS Al-Saada, kawan saya Ruki, Mas Daryadi, dan tim dari DCKI semua, siswa-siswi MTS Al-Saada yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Kami tim Ruki Go School sampai di MTS Al-Saada. Alhamdulillah ya. Sedikit saya bahas terkait next Mas jadi tentang kekayaan intelektual. Mungkin adik-adik udah ada yang apa itu kekayaan intelektual, barangkali ada yang tahu? Apa? Oh enggak. Yang sebelah kiri saya ada yang tahu apa itu kekayaan intelektual? Itu kan ada. Aku tinggal baca nggak tahu. Kita ini kan punya pikiran, bisa bisa. Tadi kata Pak Jajuli bisa menghasilkan produk dan bisa bermanfaat buat manusia. Next Mas Jadi. Kekayaan intelektual yang di kita punya negara ini baru sampai 8. Dan ini udah hampir mencakup semua kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, kemudian indikasi geografis, kemudian kekayaan intelektual komunal. Tapi yang saya bahas pada pagi hari ini enggak 8, cuma 4 saja, yaitu hak cipta, merek, desain industri, kemudian paten. Saya bahas 2. Nanti Mas Yadi kayaknya akan bahas 2 juga. Saya bahas merek dan desain industri. Apa itu merek? Pasti siswa-siswi ini pernah nggak belanja ke Alfamart, atau ke warung Ucok? Kan ada juga ya warung Ucok selain pinggir jalan tuh ya, warung kelontongan kan. Nah di situ adik-adik pernah lihat nggak? Pernah beli atau lihat atau beli barang apa yang pernah dibeli? Mohon maaf dengan Ustadz siapa nih? Masya Allah, bisa ya? Kalau MTS Saga warnanya Ustadz semua dong. Nah itu apa? Kita pernah belanja ya di warung kelontongan atau di Alfa atau di tempat. Itu kira-kira pernah beli barang apa? Snack apa? Masa snack doang nggak ada? Nggak ada mereknya? Taro. Oh taro. Yang perempuan biasanya kalau
kalau belanja di Indomaret, di Alfa, atau di warung-warung kelontong tuh biasanya belanja Neng Laila. Silver Queen. Ya. Jadi banyak ya. Kita kalau belanja tuh contoh. Mas Daredi coba next lagi. Tuh. Terus Mas next. Nah, kita kan suka beli apa? Jus mango mereknya Natura. Terus next Mas. Nah, favorit kita juga nih. Ya. Mie goreng mereknya Indomie. Next lagi. Beli air mineral. Next lagi. Sudah kan? Nah ini yang pasti ada atau yang lainnya lagi, contoh-contohnya banyak di warung-warung itu. Pasti kan ada mereknya ya kan? Udah paham Mas, iya Mas, mereknya Mas. Nah, sekarang saya mau tanya nih, di sini kira-kira ada nggak merek nih? Nah, Oasis. Terus ada lagi? Ada lagi? AC. Oh ya, AC mereknya apa? Daikin. Ya, terus apa lagi? Jam. Bonetos permen. Ada lagi? Jam tangan. Pulpen. Buku. Tas. Kipas. Nah, nih berarti siswa-siswi sini tahu bahwa baik kita beli di Indomaret, baik di sini luncuran, semua barang itu pasti ada merek, ada tanda, ada logo, ada logonya. Nggak mungkin kita misalkan beli makanan, bungkusannya kita nggak tahu. Barang tuh enak makanan, kita mau beli sama Indomaret. Kemarin saya beli di sini, kotaknya nggak ada mereknya, Mbak. Itu enak apa ya? Dia bingung dia juga. Gitu. Jadi merek itu penting nggak? Penting biar kita nggak kenal barang tersebut. Kemudian next. Nih ya, tadi di sekitar kita tadi tuh ya, bolpen, terus sepatu, sandal, ya. Next lagi Mas. Nah, ini dia tadi merek yang pengertiannya apa? Baca. Baca dulu merek apa? Namanya siapa? Zahra. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafik berupa gambar, logo, nama, huruf angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Bisa juga dalam bentuk suara, hologram, atau kombinasi. Oh gitu ya udah. Maaf ya. Suara. Cukup. Tapi gua kasih contoh ya. Jadi merek juga bisa berbentuk suara. Kayak apa tuh? Tidak. Cari roti. Jadi bisa berbentuk suara. Kita kan pas ada orang lewat itu. Nah, susu murni Merciona. Jadi merek nggak mesti tuh logo, bisa juga dengan suara. Udah mulai paham. Alhamdulillah. Next yang kedua,
itu desain industri. Desain industri bentuknya. Kalau tadi logonya, mereknya. Kalau sekarang bentuknya, namanya desain industri. Next mas. Apa tuh bentuknya tuh? Nah, nih. Sabun. Enjoy, ada apa lagi? Bolpen, tas, dan banyak lain. Termasuk handphone kita. Ini namanya desain industri bentuknya. Ya, bentuknya tuh namanya desain industri. Next mas. Nah, sabun Family ini namanya mereknya. Handphone mereknya apa nih? Infinix. Bentuknya ini desain industri. Jadi ada mereknya, ada bentuknya. Paham? Next one. Nah, coba cari di sekitar kita nih, apa nih? Ada tuh botol juga. Ada lagi? Apa lagi? Bocah. Oh, bolpen. Ada lagi di belakang? Kopi juga bisa. Kopi bisa. Kacamata. Di belakang apa lagi? Celana, baju, kerudung. Apa? Wah, ya. Sudah paham semua. Jadi ada merek, ada bentuknya. Namanya desain industri. Next mas. Sekarang tadi dari perempuan, sekarang dari anak laki apa ini? Maksud dari apa tuh desain ini? Apa kita? Anak MTS ada harus berani. Baca. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Terima kasih. Abang siapa namanya? Abai. Jadi singkatnya untuk lebih mempermudah, desain industri adalah bentuknya. Ya kalau tadi merek adalah logonya atau suaranya yang kita sering kenal. Tadi apa, susu nasional itu termasuk logo merek karena dia bentuk suara. Nah itu terkait merek dan desain industri. Next lagi mas. Ini ada video. Jadi dalam merek, dalam desain industri dan bentuknya nggak boleh kita menggunakan barang-barang yang palsu. Karena merek dan desain industri itu ada yang menciptakan. Iya kan? Kalau kita beli yang KW, kasihan nggak? Misalkan Ustadz Pizza, dia punya peci, mereknya Awang, misalkan gitu ya. Bisa dipalsukan dengan yang sama. Kira-kira Bang Ustadz kita marah nggak? Marah nggak? Sama begitu kita. Jadi jangan kita pergunakan barang-barang yang palsu. Ya. Ini videonya. Mari kita ikuti kisahnya berikutnya.
apa lo ini? Iya, sebentar. Capek, Pak. Sulit itu. Aku dari kemarin jajan yang enggak aja. Enak lu, Pak. Ganti baju. Ada tua. Bahasa Inggrisnya ikan mas apa? Gongis. Tahu kalian pasti ya. Bahasa Inggrisnya ikan perak. Silver. Bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu. Nggak ada yang tahu ya. Cleaning service. Nggak tahu ya. Sebelum mulai materi kita akan nyanyi bareng-bareng ya, ingat lagu ini ya. Ingat bareng-bareng ya. Ayo. Satu lagi ya. Sekali lagi ya. Menanjak ombak, tiada takut, menabuh badai sudah biasa. Oke, terima kasih. Jadi ini sebuah lagu ya. Sebuah lagu itu berarti suatu karya, suatu ciptaan. Ini adalah salah satu contoh dari yang dinamakan hak cipta, ciptaan ya, lagu tadi. Nah, lagu tadi diciptakan oleh Ibu Sud, dua-duanya, dan hak cipta ini dilindungi adik-adik. Selain dilindungi, kalau kita bisa menciptakan sesuatu, itu bisa menghasilkan dari segi ekonomis atau bisa menghasilkan uang. Ya banyak ya nanti ya, adik-adik bisa berkarya, nanti karyanya banyak ya. Sekarang apalagi sudah ada banyak medsos, dari mulai YouTube, dari IG, TikTok. Setahu saya 3 itu ya yang pasti itu bisa menghasilkan uang ya. Adik-adik bisa berkarya nanti di situ. Next. Nah ini. Nah, adik-adik bisa berkarya. Kalau yang bisa nyanyi, silakan nyanyi. Ya. Kalau bisa mencipta lagu, silakan mencipta lagu. Nanti akan dilindungi dan itu bisa menghasilkan uang ya, bisa menguang.
meskipun adik-adik ini ada lulusan dari madrasah, nanti ke depan bisa berkarya selain jadi konten kreator, selain jadi penyanyi, terus nah, misalkan selain dari penyanyi, pencipta lagu, bisa juga jadi konten kreator seperti mereka bisa dilakukan di YouTube, di IG, di TikTok juga bisa. Minimal 3 itu bisa menghasilkan uang gitu adik-adik semua ya. Nah, mereka anak-anak semua sudah bisa menghasilkan uang dengan membuat konten yang diupload di YouTube. Ini juga merupakan salah satu hak ciptaan yang akan dilindungi oleh negara. Nah, adik bisa berkarya. Dari karya-karya kita itu kita bisa upload di media sosial. Itu langsung otomatis akan dilindungi. Karya apa saja. Jadi kita ini jangan hanya menjadi penonton ya, kalau bisa ya. Jangan hanya menonton TikTok, scroll setiap hari, tapi kita nggak berkarya. Sayang sekali ya, mereka pada bisa semua itu. Dan itu akan dilindungi, merupakan ciptaan. Terus kemudian di IG, Instagram, kemudian di YouTube. Nah, sebagai info, saya termasuk salah satu konten kreator di YouTube. Saat ini subscriber saya udah hampir 14.000 ya. Saya nggak bisa nayangin ya. Jadi contoh ya, ini hanya contoh saja untuk menginspirasi teman-teman semua. Saya sudah bisa menghasilkan dolar meskipun belum banyak ya. Kita kan penyuluh hukum membuat konten kreator terkait dengan penyuluhan. Nah, teman-teman adik-adik semua juga bisa sebagai murid, sebagai ibu guru kan keahliannya apa? Yang paling disuka gitu kan? Suka bisa diupload di IG, di TikTok, di YouTube. Itu menjadi hak cipta dan itu bisa menghasilkan uang. Ke depan tuh kita jangan selalu menjadi penonton ya, jangan jadi penonton saja, tapi gunakan medsos kalian untuk bisa menghasilkan uang. Itu bisa dan itu sudah saya buktikan ya, kalau kita ketika sudah dapat $100 nanti akan cair sekitar 1.300.000, lumayan gitu. Nah, mudah-mudahan Anda bisa terinspirasi dengan anak-anak ini. Ini adalah satu hak cipta. Next. Lanjut. Nah, membuat film ini, teman-teman juga bisa membuat film berkarya, membuat cerita sinopsis, membuat film. Next, lanjut. Nah, ini contoh-contoh film. Ini juga merupakan ciptaan yang akan dilindungi ya. Jadi adik-adik ini setiap hari berpikir gini, kita jangan salah gitu, kapan ya saya akan bisa membuat film, bisa membuat konten kan, konten-konten yang bermanfaat gitu kan, bisa membuat cerita puisi seperti tadi kan yang sebelum sudah disampaikan, itu juga merupakan karya. Mungkin adik-adik pernah bikin kan, biasanya kan bikin puisi, nulis lagu. Nah, nggak apa-apa, kita coret-coret dulu, tapi ke depan itu berharap kita akan terinspirasi untuk membuat lagu beneran misalkan, karena itu akan menghasilkan uang gitu. Nah, ke depan itu kita manfaatkan teknologi yang semakin masif ini untuk apa ya? Jangan hanya kita sebagai korban ya, istilahnya sebagai korban habisin kuota saja gitu. Next, lanjut. Nah, ini contoh-contoh dari semua untuk menjadi pencipta. Pencipta bisa dari seni musik, kan, membuat lagu, terus kemudian melukis juga, terus kemudian seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan juga merupakan hak cipta. Nah, adik-adik mungkin kalau di sini ada bela diri apa nih? Ada? Silat ya? Silat dari perguruan tinggi apa?
PSHT ya, setia hati terate ya. Oke. Jadi adik-adik juga bisa di setia hati terate itu kalau bisa membuat jurus baru ya, bukan yang itu terus dikembangkan, nggak bisa hak cipta, tapi jurus baru di PSHT itu menjadi ciptaan, bisa menjadi ciptaan seperti itu. Lanjut. Terus fotografi, bikin buku, bikin novel, terus bikin film, ini juga merupakan ciptaan, hak cipta yang ini semua dilindungi dan bisa menghasilkan uang seperti itu adik-adik. Lanjut. Nah, ini harus asli ya, harus asli. Misalkan bikin konten nih, adik-adik mungkin berpikir gini, waduh, udah banyak banget yang bikin konten masakan gitu kan. Udah banyak banget yang bikin konten tentang apa namanya tutorial, bikin apa, permainan, bikin apa. Nggak ada masalah, yang penting nggak persis gitu, nggak persis atau mengcopy punya orang gitu, punya orang itu yang nggak boleh, harus asli. Kita bikin keterampilan bikin karya apa nggak apa-apa, meskipun sama dengan orang lain, tapi bukan sama, maksudnya gini, bukan bukan karya mereka yang diambil gitu ya, bukan yang mereka diambil, tapi kita yang membuat kreasi sendiri, pasti beda gitu, nggak sama gitu. Jadi yang mungkin, aduh udah banyak karya orangnya kayak gitu, terus nanti gimana kalau sama? Ya jangan sama, yang penting jangan sama persis, atau apalagi mengcopy, itu yang jelas nggak boleh, namanya itu nggak asli ya. Nah ini juga, jadi ada nih misalkan bikin karya tulis atau apa kan, kita hanya merubah judulnya, tapi isinya punya jiplak orang, kita nggak boleh. Selain nggak boleh, itu juga kita bisa terkena pidana karena mengcopy, karena menjiplak ya. Lanjut. Oke. Nah, tadi itu kan sebelumnya cipta ya. Udah kebayang belum? Ciptaan ya, pokoknya suatu karya yang baru, tapi ciptaannya boleh dari pengetahuan, boleh dari seni, sastra, lagu, puisi, itu hak cipta. Sekarang adalah paten ya, paten. Paten ini lebih banyak ke arah penemuan ya. Di sini ada nggak ibu suka di laboratorium bikin apa penelitian gitu? Ada ya? Contoh coba. Nah ini juga salah satu penemuan, ini namanya paten. Namanya adalah periskop. Next, periskop. Nah adik-adik juga bisa misalnya berpikir, waduh bikin apa ya yang belum ada gitu kan, paten kan yang belum ada. Misalkan peninggi badan 1 minggu bisa 10 cm gitu ya. Itu bisa dipatenkan gitu ya. Misalnya gitu, misalkan penemuan, jadi penemuan baru di bidang teknologi, di paten. Nah ini juga cara bikin magnet, itu juga paten, penemuan ya, penemuan baru. Nah adik-adik semua di sini juga bisa nanti membuat temuan apa ya yang belum pernah dibuat seperti itu. Misalkan tadi tuh peninggi badan, penggemuk badan misalkan gitu kan ada juga sudah ada, tapi kalau beda juga nggak apa-apa. Misalkan yang sebelumnya 1 bulan 1 kilo, penggemuk badan kita 1 bulan 5 kilo misalkan gitu kan beda gitu ya. Oke lanjut. Oke, nah ini bentuk temuan-temuan yang namanya paten. Pernah nggak dengar gini, hak cipta kamu sudah dipatenkan belum? Nah mungkin kalau pernah dengar ya, padahal beda. Hak cipta dengan paten itu beda. Hak cipta ya hak cipta, paten juga paten. Paten ini temuan kemudian kita daftarkan ke DJKI. Kalau hak cipta itu Bapak Ibu tidak harus teman-teman tidak harus didaftarkan ya Ibu ya. Kalau hak cipta ya, misalkan kita bikin lagu nih, lagu baru kita upload di YouTube, itu sudah otomatis dilindungi kalau hak cipta ya, tidak harus dicatatkan di DJKI. Tapi kalau paten, kalau kita punya temuan baru apa nih tadi peninggi badan 1 minggu 10 cm, itu harus
daftarkan, karena khawatirnya nanti bikinan kita, temuan kita akan diakui orang lain kalau enggak didaftarkan. Ya, lanjut. Nah ini penemuan ya, telepon, lanjut, next. Nah ini juga dulu kalau ini juga yang membuat pesawat Garuda Gatot N250 Bapak Habibie, gitu kan? Bapak Habibie juga ini termasuk dari paten. Ini juga penemuan baru nih adik-adik. Jadi sebelum belum ada dia membuat printer 3 dimensi huruf braille menggunakan Lego. Ini juga kan akhirnya harganya lebih murah. Nah, harganya lebih murah dari yang printer sebelumnya. Ini juga salah satu penemuan paten. Nah, ini juga kan temuannya. Tadi kita contohkan nih, kalau adik-adik ini dia bisa bikin oksi braille kan untuk yang tunanetra, bisa juga kita bikin apa gitu kan. Nah, selain penumbuh tinggi badan yang 1 hingga 10 cm, kita kan apa aja yang belum pernah gitu kan, bisa itu dipatenkan. Nah, ini juga contoh-contoh nih adik-adik ya. Ini nama paten. Mungkin adik-adik pernah tahu sedotan ya. Sedotan kan dulu lurus saja ya. Sekarang sudah ada sedotan yang ada pernya bengkokannya. Ini namanya paten. Ini dulu cuma lurus aja, nggak ada ini. Ada temuan baru nih. Ini temuan baru, paten boleh. Jadi barang apa yang sudah ada, kalau kita bisa menambahkan sesuatu yang baru dan itu jadi lebih baik, itu boleh. Seperti ini kan, dulu sedotan ini hanya lurus, sekarang ada yang sudah tambahan bengkokannya gitu. Ini namanya paten seperti itu, dan ini nilainya akan sangat tinggi gitu kan, akan sangat tinggi, dan ini harus didaftarkan. Kalau nggak didaftarkan nanti diakui orang lain. Next. Nah, kira-kira seperti itu semua adik-adik ya. Sudah bisa membedakan belum antara merek, desain industri, hak cipta dan paten? Saya mau pinjam enggak aku aja. Iya Pak, saya mau tanya dulu nih. Dari materi pertama ya. Ini mereknya apa mereknya? Yang mana? Desain industrinya yang mana? Apanya? Bentuknya ya. Bentuknya ya. Terus nah, patennya ya. Patennya bisa ulirnya atau gini-gininya juga bisa tuh patennya. Nah, terus satu lagi ciptaannya. Ciptaan tuh ya, maksudnya dari ini ya, dari produknya Mas. Ya. Ada yang temuan yang barunya gitu ya, yang ciptaannya gitu. Jadi di sini ada 3 keempatnya semua, ada ciptanya, ada desain industrinya, ada mereknya, ada patennya, seperti itu ya. Ini contoh juga pada handphone ya, handphone mereknya yang mana? Kebetulan ini mereknya nggak kelihatan ya, Infinix ya. Desain industri yang mana? Bentuknya ya. Kemudian patennya mana patennya? Nah, kamera, terus kemudian ada di dalamnya ya, di dalamnya underdealnya ya. Nah, terus kemudian hak ciptanya? Hak ciptanya ini bisa juga aplikasi ya. Aplikasinya nama hak ciptanya. Ini kan banyak aplikasi tuh ya di handphone ya. Hak ciptanya ini masuk ke dalam hak cipta karena membuat aplikasi bentuk dari hak cipta. Banyak, silahkan ada itu bisa tuh membuat aplikasi. Tapi aplikasi yang mendidik ya. Sekarang yang lagi bahaya kan bikin aplikasi game online tapi untuk judi. Ya. Jangan sampai ya. Adik-adik semua harus hati-hati dengan game online yang kita harus mengeluarkan uang. Nanti ada iming-iming dapat
sekarang lagi marak-maraknya ya adik-adik semua ya. Bukan hanya adik-adik semua, sampai ibu-ibu di game online ternyata itu judi. Berharap ada harapan itu dapat menang. Itu judi. Nah, itu apa? Kalau sampai kita buat aplikasi judi, jangankan dapat hak cipta ya, ciptaan, kita bisa dipenjara sampai 6 tahun, dendanya sampai 1 miliar kalau ada unsur perjudian ya. Itu meskipun itu hak ciptaan. Nah, makanya kalau bikin aplikasi tentu aplikasi yang bermanfaat ya. Kira-kira seperti itu. Nanti setelah ini kita akan diskusi ya adik-adik semua ya. Mungkin adik-adik pernah punya karya apa ini Pak, Kak, ini masuk apa sih, ciptaan atau paten atau apa, harus gimana gitu kan, jika terkait kemana, boleh adik-adik untuk ditanyakan ke kami. Ya kira-kira gitu ya, nanti waktunya sebelum ditutup. Ya sekarang itu dulu, kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mas Jadi, Kak Yadi sudah memaparkan tadi terkait hak cipta dan paten. Tadi saya merek dan desain industri. Nah sekarang ini sesinya tentang tanya jawab. Jadi apa yang adik-adik alami ingin tanyakan atau dari materi yang kita tayangkan boleh monggo silakan tanya biar lebih dalam lagi memahami terkait kekayaan intelektual dari 4 jenis tadi. Silakan ada yang mau tanya dari kelompok sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya lebih dulu, atau ibu gurunya mau tanya, monggo. Mau tanya? Ayo malu-malu tanya. Mau Pak, nanya Pak ini Pak. Sejarah terciptanya merek itu apa? Bagaimana sejarah terciptanya merek? Sejarah. Aja. Ya ada lagi yang lain? Ada yang lain? Jauh banget. Ada yang mau menjawab kawan saya? Ada yang mau menjawab? Apa udah paham semua? Apa ibu guru yang mau nanya? Makasih Pak. Pak, yang ingin saya tanyakan, kalau kita punya hak cipta gitu ya, kan didaftarkan tuh, itu ada biayanya nggak Pak? Seperti itu. Iya. Kalau kita mendaftarkan cipta ada biayanya apa enggak? Tapi sebelum saya jawab, saya mau kasih satu-satu dulu ya. Tadi merek untuk melindungi ya, untuk melindungi kita punya brand, kita punya produk, biar barang itu punya nilai. Jadi negara hadir terkait merek cipta untuk melindungi kita punya produk. Jadi sebelum ada diundangkannya ini itu liar gitu. Jadi banyak pemalsuan. Makanya negara itu hadir untuk melindungi kita punya merek, kita punya paten, kita punya hak cipta. Jadi tadinya itu liar dan banyak dirugikan oleh kedua belah pihak. Sekarang sudah ada hukumnya, sudah ada undang-undang terkait merek yang abang tanyakan. Jadi mulai sekarang ini sudah dilindungi gitu. Dulu kita dilindungi. Jadi sekarang dilindungi, terdaftar, tercatat di Direktorat Jenderal KKN. Nah terus bagaimana kata para sekolah? Apakah ini ada biayanya? Ada biaya apa enggak? Sebelum jawab soal Mas Adi terkait biaya, saya mau cerita dulu. Kami dengan Ibu Wali Kota Jakarta Timurnya, mudah-mudahan beliau hadir, mudah-mudahan
beberapa ini saya nanti masih masukan sama Bu Wali Kota Jakarta Timur, Ibu Walinya, Pak Walinya kan Pak Anwar. Dan saya kenal sama Bu Wali dan dia Biro Hukum Pemda DKI, dan dia sering mengadakan pembinaan kelompok-kelompok kadarku, baik dari masyarakat dan baik dari pelajar. Kebetulan kemarin kami itu tahun lalu ikut kami, Ruki, kemudian Ibu Radiah dari Biro Hukum mengadakan pembinaan hukum terkait PT Perorangan untuk UMKM. Nah, PT Perorangan itu dia banyak ibu-ibu itu, bapak-bapak itu produksi makanan-makanan yang kita suka buat seminar, yang snack-snack gitu. Itu kebanyakan pas kita kumpul tuh nggak punya mereknya, jadi kosong polos gitu aja. Nah, dari Pemda DKI itu difasilitasi terkait dia UMKM-nya, cara dia berdagang. Kalau nggak salah nama programnya Jackpreneur, udah pernah dengar belum? Saya dari Depok tahu tuh Jackpreneur. Masa orang Jakarta nggak tahu? Adanya di kecamatan. Itu dikasih pembinaan dari level 1 sampai level 7 ke 9, sampai dikasih modal sama Pemda DKI. Termasuk merek ini difasilitasi sama Pemda DKI. Jadi gratis pada saat itu, Bu. Jadi Pemda DKI punya dana, kemudian dia gratiskan bagi UMKM yang mendaftarkan mereknya untuk kemajuan usahanya, digratisin lewat Jackpreneur tadi, gitu. Makanya mudah-mudahan nanti Bu Rodia saya kasih masukan, Gostul juga kepada sekolah-sekolah, karena ini masih wilayah hukum jadi dari Pak Wali ya, karena suaminya mendukung suaminya. Tapi beliau di Biro Hukum Pemda DKI. Jadi informasi hukum beliau yang kerjasama ajak kita sama kami DKI dan yang lainnya. Nah, untuk biaya Pak Reddy bisa diinformasikan? Cipta ya. Ya sebenarnya gini, kalau Ibu Kepala Sekolah dan adik semua, kalau untuk hak cipta didaftarkan, ada nggak biayanya? Jadi kalau hak cipta ciptaan sebenarnya sih tidak harus didaftarkan sebenarnya ya, Ibu ya. Misalkan gini, kita punya karya, kita publis ya ke media gitu, media. Karena kalau hak cipta prinsipnya kan first to file, siapa yang pertama kali mempublikasikan itulah punya dia. Siapa yang pertama kali mempublikasikan itu punya dia. Misalnya kita punya lagu, punya film, atau punya konten ya, itu kan hak kita ya, Ibu. Kita publish di YouTube atau media sosial lainnya, kan hanya dipublish ya, itu sudah otomatis dilindungi ya, khusus hak cipta ya. Itu sudah otomatis dilindungi. Misalnya gini, hari ini tanggal 1 Januari kita mempublish konten kita ya ke YouTube tanggal 1 Januari. Tiba-tiba tanggal 10 ada yang mengupload lagi itu yang sama, yang punya kita tadi ya. Nah, first to file siapa? Pertama kali yang publish adalah kita. Artinya itu punya kita karena kita pertama kali yang publish ya. Itu kalau hak kita, mau bentuk puisi atau karya tulis atau seni rupa, lukisan dan sebagainya, ketika kita publish ke media itu sudah otomatis dilindungi, tidak harus didaftarkan. Kalau mau dicatatkan, namanya kalau suka dicatatkan ya, bukan didaftarkan ke saya. Ada biayanya sih, ada biaya, cuma ya kecil lah,
oh ini ratusan ribu gitu, nggak besar gitu. Tapi kalau nggak mau didaftarkan nggak apa-apa. Kalau ciptaan ya, kalau asal diupload, dipublikasikan di media. Kalau hak cipta ya, ciptaan itu udah otomatis dilindungi. Tapi kalau mau dicatatkan juga boleh. Itu ada sih biaya PNBP namanya, tapi tidak besar sih. Ratusan ribu lah, 200 ribu atau berapa sih, nggak besar. Nanti mungkin dari DJKI yang akan mengkoordinasi yang sudah, karena kan kebetulan kami bukan orang DJKI, tapi itu memang ada biayanya untuk PNBP, tapi nggak besar lah, nggak sampai jutaan, ratusan ribu berapa gitu. Itu. Tapi untuk kita ketahui bersama, kursus ciptaan itu sebenarnya tidak harus didaftarkan atau tidak harus dicatatkan, cukup dipublikasikan otomatis punya kita dan itu dilindungi. Hanya memang kenapa harus didaftarkan atau dicatatkan, ketika terjadi perselisihan di pengadilan itu lebih mudah gitu. Itu sih fungsinya sih, kalau mau dicatatkan, nggak dicatatkan juga apa sih. Kalau pengadilan sebagai bukti bahwa ini saya udah catatkan tanggal segini. Kalau terjadi perselisihan ke depan jika misalnya ada yang mengakui karya kita, kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi kalau nggak didaftarkan juga nggak apa-apa. So, misalkan saya punya konten YouTube banyak ya, sampai 500 lebih, itu nggak ada satu pun yang didaftarkan, nggak ada satu pun dicatatkan. Tapi kalau ada yang mengupload kembali tanpa izin saya, misalnya itu bisa kita tutup, gitu, bisa ditutup gitu. Itu sudah otomatis dilindungi. Nah, itu sebagai bukti di pengadilan udah kuat siapa yang upload duluan dan itu yang punya. Jadi begitu. Terima kasih Pak Yadi. Terkait biaya ada PNBP-nya, baik itu online dan non online ada biayanya. Biasanya kalau yang ada info-info lain ada yang juga gratis karena ada kerjasama PKS dengan institusi terkait. Dan tadi sudah diterangkan lagi kalau hak cipta itu first to file. Jadi siapa yang mendaftar duluan itu yang diakui. Cuma lebih baik lagi, lebih bagus lagi didaftarkan. Jadi biar punya kekuatan hukum yang tetap. Jadi dilindungi oleh negara yang lebih kuat. Nah, itu terkait PNBP dan pendaftaran. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Ada lagi? Cukup? Cukup? Ayo tanya lagi. Cukup. Gimana pertanyaan lagi? Cukup? Iya tanya. Tanya Mas. Tanya lagi. Jadi kayak tadi siapa yang baca Quran di depan? Abangnya ya? Itu di video ini dimasukin ke YouTube itu jadi karya itu, jadi cinta itu. Jadi harus kreatif itu. Jadi nggak mesti nyanyi kayak tadi si Pak Arel mesti nyanyi. Kori-kori juga banyak kan di YouTube, banyak kreasi apa aja boleh. Ya, boleh. Jadi banyak subscriber kan banyak ada nilai ekonomis. Jadi handphone kita ya digunain yang baik-baik. Kalau yang baik-baiknya yang sudah menghasilkan ekonomi ya kan lebih baik, lebih bagus. Jadi nggak hanya nyanyi, nggak hanya apa, mungkin baca kitabnya, lagi baca sama guru, bahas bab apa, di upload atau bikin TikTok atau bikin buku. Kan tadi juga kayak kita bikin buku, dirangkum dari apa yang guru-guru kita sampaikan, dibuat buku. Jadi karya cipta. Monggo, ada lagi? Mau ditanya lagi? Cukup? Ibu guru ada lagi? Cukup? Cukup Mas Adi ya? Kakak Jazuli cukup ya? Oke, terima kasih. Saya akhiri, cukup ya? Kalau sih sama? Oh gitu, baik. Ya, untuk penutup dari saya, Oh belum. saya kira bantu, itu Mas Adi aja. Jangan
gunakan produk-produk lokal kita. Jangan gunain produk yang palsu, gunain produk asli tapi lokal punya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mas Eri tambahin. Terima kasih ya dari semua, dari ibu guru MTS As-Saadah. Jadi closingnya pertama sih saya bangga ya bisa datang ke sini karena sama adik-adik semua ya, meskipun adik-adik semua ini adalah dari MTS yang banyak belajar agamanya ya. Karena saya dulu juga anak madrasah juga ini manusia sekarang ya. Saya dulu bangga ya sama adik-adik, sama MTS ada, dan anak saya juga nggak ada satupun yang saya masuk ke negeri, semua ke madrasah ya. Kemudian ada yang Islam di Islam di Bekasi sengaja nggak masuk ke negeri, sengaja saya masuk ke sekolah Islam. Maksudnya biar apa? Selain kita bisa belajar agama, adik-adik semua ya. Karena belajar agama itu susah loh kalau udah dewasa nanti loh. Kalau masih kecil ada semua sampai tua pun masih ingat gitu. Sedangkan ilmu pengetahuan umum itu lebih mudah ya, kapan nanti bisa dipelajari gitu. Kapan dia nanti dipelajari. Itu saya sangat bangga ya sama adik-adik semua yang mau sekolah di madrasah seperti itu ya. Karena saya juga anak madrasah juga kayak ibu kepala sekolah ya. Bagaimana Bu di sana Bu? SAG-nya, oh saya dari UIN, saya UIN Walisomo, saya Buta, saya UIN Walisomo, Semarang. Betul. Jadi, nah hari ini mudah-mudahan sih apa yang sudah disampaikan oleh kakak Arudi, saya Pak Roja juga Ustadz juga ini. Dia bisa diundang nih untuk pengajian, isi pengajian bisa gitu ya, pengajian. Nah, jadi mungkin kalau boleh saya menyimpulkan, hari ini kan kita belajar 4 macam kekayaan intelektual, merek, desain industri, hak cipta, dan paten. Merek itu nama barangnya, produknya ya. Desain industri bentuknya, bentuk ininya, kemasannya ya, kemasannya. Hak cipta itu ciptaan yang baru ya, baik dari ilmu pengetahuan, seni, sastra, musik, itu yang baru, itu kaitannya dengan itu. Beda dengan paten juga temuan baru, tapi lebih banyak kepada teknologi ya. Kalau paten ya, temuan-temuan baru dari sisi teknologi itu adalah paten. Adik-adik harus bisa juga, meskipun anak madrasah ya, anak madrasah harus bisa gitu. Meskipun banyak pelajaran agamanya di sini, saya tahu kalau madrasah gitu ya. Tapi silahkan ya, mudah-mudahan terinspirasi dengan materi ini gitu. Dan yang jadi catatan juga tadi kan sudah disampaikan, kita nggak boleh mengcopy, nggak boleh menjiplak ya, karena itu nggak asli. Kalau kita ketahuan mengcopy atau menjiplak, itu kita termasuk melanggar hukum ya, melanggar hukum, itu nggak boleh. Boleh kita istilahnya apa ya, kita ini tonton gimana sih, modifikasi ya, modifikasi boleh, tapi nggak boleh mengcopy ya. Tiru itu boleh, tapi nggak boleh mengcopy. Tiru modifikasi, apa istilahnya, ATM, tiru modifikasi lah seperti itu boleh ya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin masih sedikit ya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Adik-adik nanti punya temuan apa, ciptaan apa, boleh hubungi kami. Ini kalau ciptaan kayak gini gimana nih, bisa didaftarkan nggak? Didaftarkan nggak? Ini mereknya merek apa nih? Cara daftar merek gimana nih? Adik-adik mungkin di sini juga nanti akan ada yang dari pengusaha kan? Ya.
Misalnya nih punya produk nih, produk apa nih? Makanan boleh, produk kosmetik boleh, pokoknya hal-hal yang halal ya, harus yang halal. Jangan yang dianggap produk narkoba itu nggak boleh ya, produk narkoba nggak boleh ya, harus produk yang halal. Kan bingung mau bikin merek nih, mau bikin merek kan bingung ya. Nah, bisa tanya ke kami, biasanya kami ini merek ini sudah ada atau belum gitu kan? Boleh silahkan gitu kedepannya nanti. Nah ini kan baru kulit-kulitnya aja, apa namanya, baru depan-depannya aja, belum sampai yang lebih inti seperti itu. Tapi kalau misalkan kebayang nanti punya produk harus ada mereknya. Ada semua tadi kan sudah disampaikan Bang Jack ya. Misalkan kita di toko nih ada barang nih polos doang sama ada mereknya, lebih menarik mana? Pasti ada mereknya gitu kan. Saya juga gitu. Makanya pentingnya barang itu kasih merek. Jadi kelihatan asli. Coba kalau di toko atau di warung cuma polos doang itu, wah ini kan kita ragu ya. Ini asli apa enggak nih? Tapi kalau ada mereknya, itu jadi kita mantep lah kalau mau beli. Ya, seperti itu. Ya, barangkali itu ya. Pantun lagi satu ya. Ke rumah Budian, kemudian ke rumah Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabarakatuh. Kembali waktu saya selamat Anda mau ditutup. Mau ditutup lagi Pak Chandra? Cukup ya. Oh, siap. Jadi dari tadi yang terakhir pantun tadi menutup acara kita hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi ya. Amin. Boleh dengan materi KNN ataupun materi yang lain, silahkan Bu Guru, Bu Kepala Sekolah kalau mau menggunakan itu pun ya, jangan materi yang lain. Dan itu gratis ya, gratis. Kita datang nggak ada honor, nggak ada telepon, nggak ada masalah, diundang aja ke kalau penyuluhan hukum ke BPKN, ke Pilihan. Kalau tentang terkait kekayaan keluar ke DJKI. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon maaf mewakili kru tim dari DJKI, guru kami mengajar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kekurangan-kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.